Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Nah, saya ingin bahas tentang percakapan antara saya dengan tetangga. Jadi ada bapak-bapak tetangga gitu kan. Kita nih ngomong tentang siapa dukungan kita di Pilpres nanti. Nah, kebetulan beliau adalah pendukung Prabowo Gibran. Kalau saya kan memang saya mendukung Anies Caimin. Jadi di situ ada hal menarik guys yang saya lihat gitu kan. Jadi gini ya, sebenarnya ini berhubungan dengan konspirasi gitu kan, tapi itulah yang bapak itu percaya dan saya sedikit percaya sih, karena memang saya juga walaupun ini adalah konspirasi tapi saya juga agak meyakini juga hal itu meskipun tidak 100% gitu kan, karena ini kan masih wilayah abu-abu, namanya konspirasi guys, namanya aja konspirasi gitu. Jadi gini ya, jadi percakapan biasa lah. Tentu dia bapaknya akan terus bunyi Prabowo gitu kan, dan tentu akan mendiskreditkan Amin gitu kan. Nah, yang tugas saya tentu meluruskan itu semua gitu kan. Bahwa dia bilang gini guys ya, Anies itu dia pura-pura aja, dia kan cuma gubernur, nggak pernah jadi presiden. Saya jawab apa? Ya Pak, itu semuanya belum pernah jadi presiden Pak. Mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, belum ada yang pernah jadi presiden gitu kan. Jadi memang belum ada gitu. Itu bukan hanya Anies. Nah, dia tentu bapak ini kan terdiam karena memang benar itu kan. Saya bilang ini kan. Jadi dia bilang gini, bahwa Anies itu ya dia pura-pura aja, pura-pura baik waktu memimpin Jakarta gitu kan. Saya bilang gini, Pak, Anies itu memimpin Jakarta itu 5 tahun loh Pak, ya kan? 5 tahun. Artinya dia tuntas menjalankan tugasnya. Nah, dan itu susah kalau orang pura-pura 5 tahun, susah. Rekodnya jelas. Banyak pujian mengalir kepada dia gitu kan. Dinilai sebagai gubernur yang sukses. Bahkan diakui dunia bahkan gitu kan. Sebagai gubernur. Bahkan dikembalikan kampung-kampung yang dulu digusur oleh Ahok. Bapak tahu nggak kampung Angkodium? Ya, yang diubah Anies setelah digusur, dikembalikan Anies dan bahkan dibangun jadi lebih indah gitu kan. Nah, Bapak tahu nggak gitu kan? Jadi sedang gini ya sebenarnya guys ya. Kalau ini kan upaya kita untuk didik orang gitu kan, karena orang ini nggak semuanya tahu guys, dia nggak tahu detail, kita tahu detail insya Allah, karena kita selalu mengikuti pengembangan berita. Jadi bilang gini, apa namanya, soal apa tadi ya, soal, oh ya, kalau orang pura-pura Bapak bayangkan ya, Anies itu selesai tuntas bertugas di Jakarta 5 tahun, tapi ada loh orang yang bertugas tuh hanya di Jakarta dan Solo itu cuma 2 tahun, nggak tuntas. Nggak tuntas jadi wali kota Solo, jadi gubernur Jakarta. Nggak tuntas jadi wali kota Jakarta, jadi presiden. Belum tuntas kerjanya 5 tahun, guys. Nah, itu lebih cocok kalau mau dituduhkan sebagai pura-pura gitu kan, karena masa jabatannya pendek dan tidak tuntas. Ini 5 tahun loh Anies. Susah loh. Mungkin dia mampu bersandiwara selama 5 tahun gitu kan. Dan ingat ya, kalau mau lebih ekstrim lagi ya, kalau menuduh orang itu pura-pura ya masa kampanye sekarang ini kan banyak tuh orang yang awalnya yang biasa jarang sholat, yang tampilnya nggak alim, termasuk yang non muslim, tiba-tiba pakai peci, pakai kopiah, pakai jilbab, pura-pura alim, datang ke pesantren-pesantren, padahal biasanya nggak pernah gitu kan. Nah, itu baru kepura-puraan karena momennya pendek. Orang lebih gampang berpura-pura dalam momen pendek dibandingkan dalam waktu 5 tahun. Nah, itu logikanya. Itu adalah bentuk pendidikan saya kepada bapak ini gitu kan. Mungkin dia kurang baca berita karena kita mau lah usia udah tua gitu kan. Usianya udah sekitar 70 tahun guys, 70 tahun, ya 70 tahun lebih lah. Sehingga mungkin dia kurang update berita gitu kan. Nah, tapi ada satu menarik guys ya. Ini menarik sekali gitu kan. Dia bilang gini, Prabowo itu kata dia kan, itu dia tidak akan bangun IKN. IKN itu tidak akan diteruskannya itu katanya kan. Ini saya terkejut nih. Bapak ini kok bisa berpikiran seperti itu gitu kan. Kita kan tahu bahwa Prabowo itu akan melanjutkan IKN seperti Jokowi. Dia akan dukung penuh Jokowi tanpa tedeng aling-aling. Jika kebijakan IKN itu akan diteruskan oleh Prabowo gitu kan. Jadi Bapak ini dengan PD mengatakan itu Prabowo tidak akan meneruskan IKN gitu kan. Nah, memang saya jawab lagi nih, iya Pak. Karena memang IKN itu kan ngakunya klaim dari 02 itu adalah pemerataan. Saya bilang kan, itu bukan pemerataan Pak, hanya pemindahan. Pindah ibu kota dari Jakarta, Kalimantan. Itu pun hanya Kalimantan Timur.
Jadi tidak seluruh Kalimantan. Nah, bayangkan nanti Bapak ya, saya jelasin sama dia kan. Anies itu akan membangun, mengupgrade 40 kota se-Indonesia, merata gitu kan. Nah, Bapak bayangkan ya, Pekanbaru, Medan, Padang, Bukit Tinggi, Lok Sumawe atau Kota Jayapura dan segala macam itu akan dikembangkan, diupgrade jadi kota yang seperti Jakarta gitu. Dengan prosesnya gitu kan. Nah, jadi Bapak bayangkan ya, yang untung siapa? Kita yang tinggal di sini. By the way ya, ngomong saya tinggal di tempat namanya adalah Kabupaten Kampar. Kampar ini dekat sekali ke Pekanbaru gitu kan. Jadi kita gini sama Bapak ini kan. Kalau IKN dibangun Pak, yang kaya siapa? Orang yang punya tanah di IKN. Itu cukup pengusaha yang tahu IKN mau dibangun, mereka tuh beli tanah di sana yang harga murah. Mereka tahu nih harga nanti akan naik ketika dibangun IKN. Yang kaya siapa? Mereka. Harga tanahnya naik lipat. Nah kita Pekanbaru dapat berapa? Yang di Medan dapat berapa? Jakarta dan kota lain dapat berapa? Nggak dapat apa-apa, hanya nonton. Mereka yang cukup itu yang dapat kenaikan harga tanah gitu kan dan asetnya. Nah, tapi Anies Caimin akan mengupgrade 40 kota besar di Indonesia menjadi lebih besar lagi dari Jakarta. Nah, Bapak bayangkan kalau Pekanbaru yang jaraknya sekitar 8 km dari tempat kita tinggal ini itu dikembangkan oleh Anies, diperbesar, fasilitas ditambah, sehingga nanti orang akan berbondong-bondong ke Pekanbaru, sehingga nanti orang akan membangun akan masif, sehingga nanti orang kehabisan tempat Pekanbaru, mereka akan mulai keluar mencari tanah di luar, sehingga pembangunan akan pesat dan harga tanah kita akan naik. Kita makin kaya Pak, karena makin makmur. Kenapa? Harga tanah kita naik karena pembangunan masif. Pembangunan Pekanbaru itu akan melebar keluar, ya, karena di dalam sudah penuh sesak, lebar keluar, sehingga akan menaikkan harga tanah kita dan kita pun akan menjadi berkembang juga tempat kita, karena kotanya berkembang, sehingga daerah sekitar juga akan berkembang. Nah, jadi Bapak ini mungkin ya setuju dengan pendapat saya, sehingga dia katakan gitu. Prabowo itu tidak akan melanjutkan IKN, karena itu nggak mungkin. Sebenarnya kenapa Pak? Kan Prabowo akan melanjutkan kerja Jokowi, itu kan politik tadi ya, itu kan cuma politik. Tidak akan itu dilanjutkan sama Prabowo. Iya, jawab dengan yakin guys. Bapak yakin saya bilang, yakin. Jadi guys, Anda bayangkan ya, seorang pendukung Prabowo meyakini bahwa Prabowo tidak akan melanjutkan IKN, ya. Anda bayangkan itu. Nah, saya juga punya teori tentang ini ya. Saya katakan ya, kalau memang benar Pak, saya dukung Prabowo. Tapi ini adalah gambling, judi. Bisa benar, bisa tidak. Karena kita ngomong tentang konspirasi. Hal yang bisa benar, bisa tidak. Gini guys, saya punya konspirasi seperti ini ya. Jadi gini. Ada dua kemungkinan kenapa Prabowo bergabung ke istana, ya. Dalam analisis saya, ya. Ada dua pendapat yang saya analisis gitu kan. Ini pendapat saya pribadi loh. Berdasarkan dari analisis saya. Pertama adalah Prabowo benar-benar merapat istana, benar-benar bersekutu dengan Jokowi sampai menjabat nanti, ya. Dia akan betul-betul sejalan dengan Jokowi hingga akhir masa jabatannya Prabowo ini, kalau nanti Prabowo terpilih, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua bisa jadi ini guys, ini konspirasi di sini gitu ya. Yang tadi itu sebenarnya juga bisa disebut sebagai konspirasi karena kan belum terjadi. Jadi masih bisa dikonspirasikan gitu kan. Nah, jadi konspirasi saya yang kedua adalah begini. Ya. Kita tahu Prabowo ini adalah ahli taktik, ya, ahli taktik, ahli strategi. Nah, menurut pendapat saya bisa benar bisa salah ya. Namanya adalah apa namanya nih? Apa sih dari namanya lupa guys. Namanya itu adalah apa sih dari namanya itu adalah ya semacam itulah, saya lupa guys ya. Jadi intinya adalah karena Prabowo strategi, dia melihat bahwa ini dia kalah 2 kali karena kekuatan Jokowi digabung PDI. Jadi ini begitu kuat sebagai presiden yang menang 2 kali dengan partai yang menang 2 periode. Jadi partai dan presidennya kuat nih, sehingga dia tahu ini berarti kalau untuk mengalahkan keduanya harus dipecah belah dulu. Jadi ini harus dipisahkan antara PDI dengan Jokowi sehingga mereka terpecah belah dan lemah. Nah ini adalah bagian dari strategi.
Konspirasi guys, saya lupa konspirasi. Ini adalah konspirasi kedua bahwa Prabowo mungkin berpendapat ya, sekali lagi ini mungkin ya, saya nggak tahu kepastiannya, ini hanya asumsi saya, ya bukan fakta. Ini konspirasi, ya, jadi jangan yakin 100% ya, ini konspirasi. Jadi karena Prabowo sebagai taktik, dia melihat bahwa penyebab karena dia adalah karena kuatnya koalisi Jokowi dengan PDIP, sehingga harus dipecah gitu, sehingga suaranya terbagi dan kerjasamanya nggak bisa lagi kerjasama gitu kan. Karena kita lihat Prabowo juga lihat bahwa banyaknya kecurangan yang masif, sistematis dan terstruktur atau TSM, terstruktur, sistematis dan masif di pemilu kemarin, kecurangan itu kan. Nah, maka Prabowo lihat bahwa wah tentu power yang besar dari Jokowi yang punya kekuasaan serta PDI sebagai partai penguasa ini berbahaya, bisa membuat kecurangan itu begitu TSM, ya, terstruktur, sistematis dan masif. Jika mereka harus disahkan, dipecah belah, didomba, dan terbukti memang PDIP dan Jokowi itu terpecah belah, terdomba gitu kan. Karena misalnya Megawati menyebut sebagai Jokowi adalah partai, sementara Jokowi itu merasa menjaga diri. Saya kan presiden, masa disebut adalah partai, sehingga dia berontak. Bahkan dalam catatan Tempo ya, kita lihat bahwa istri Jokowi marah, Ibu Iriana. Makanya dia dendam sama Megawati, dia usung anaknya jadi capresnya Prabowo gitu kan, untuk meneruskan dari legasi Jokowi. Itu bentuk kemarahan Iriana kepada Megawati gitu kan, karena dia nggak suka suaminya presiden kok masih dianggap sebagai petugas partai. Harusnya kan ketika presiden itu kan harusnya lepas dari partai, dari petugas. Harusnya posisi Jokowi itu lebih tinggi dibandingkan dengan partainya atau bahkan dari Megawati itu sendiri sebagai ketua partai. Jadi kalau dia sudah tidak menjabat dari presiden lagi kan, tapi dia kan presiden, punya kekuasaan tertinggi gitu kan. Nah, itu Jokowi nggak mau diatur-atur. Dia merasa ya aku ini presiden kok diatur sama ketua partai, dan bahkan pun dibilang sebagai ketua partai. Itu Jokowi nggak terima, dan Ibu Iriana tuh marah ya. Jokowi melakukan itu, bahkan beberapa kali Megawati itu seperti tidak menghargai Jokowi, sehingga Iriana ambil kuda-kuda untuk mencalonkan anaknya, mengusung anaknya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo untuk melanjutkan legasi atau dinasti politiknya Jokowi. Karena siapa yang ngomong apa ya? Jadi kalau lihat itu kan berarti kan konspirasi ini agak cocok gitu guys. Karena memang kalau sebagai strateginya begitu, bagaimana supaya bisa mencah belah mereka antara PDI dengan Jokowi. Nah itu tentu harus mereka dibuat yakin dulu. Karena kalau berada di luar kan susah. Contoh, bagaimana PKS itu bisa mencah belah antara PDI dan Jokowi? Susah. Tidak akan dipercaya. Kenapa? Karena PKS orang luar. Tapi kalau Prabowo kan orang dalam. Dia betul-betul lengket sama Jokowi, sehingga dia dengan gampang mempengaruhi Jokowi untuk melawan Megawati gitu guys. Ya kan? Untuk memecah antara PDI dengan Jokowi. Karena dia adalah orang kepercayaan Jokowi. Hingga tentu kata-kata didengar. Beda kalau Prabowo ini tetap oposisi kan tentu akan susah dia untuk menjaga strateginya gitu kan. Yang konspirasi ini gitu guys. Ya. Nah jadi, dan memang terjadi perpecahan kan di kubu PDI dan Jokowi. Artinya kalau ini konspirasi ini benar, artinya Prabowo telah membuktikan dirinya sebagai ahli strategi yang jenius. Dengan mengorbankan dirinya ya masuk istana dan berkonspirasi untuk membuat Jokowi dan Megawati atau PDI itu terbelah, sehingga nanti dukungan itu terbelah. Jadi yang solid mendukung Jokowi dan PDI asal satu terpecah menjadi sebagian dukung Ganjar dan PDI sebagian dukung Prabowo Gibran, gitu kan? Karena kita tahu kalau digabung kan bahaya guys. Jadi sama kayak menggabung antara, ada bayangkan ya, Prabowo Gibran digabung dengan Ganjar Mahfud, itu kan besar sekali. Amin bisa keok gitu kan, karena mereka besar sekali gitu. Tapi nggak tahu juga ya, karena ini kan survei. Tapi kalau lihat survei sementara gitulah logika guys ya. Tapi saya tetap yakin walaupun Ganjar Mahfud digabung sama Prabowo Gibran tetap akan menang Amin. Karena mereka ini perubahan, dan tentu rakyat itu pengen perubahan. Bosan lah rakyat itu 5 tahun, 10 tahun gitu aja gitu kan. Jadi kayak zaman SBY mereka pindah gitu kan. Nanti zaman Jokowi mereka pindah lagi, mereka ingin berubah gitu kan. Nah, mereka tahu kalau ini nggak berhasil, mereka pindah. Mereka tahu SBY itu kurang gigit, mereka pindah ke Jokowi.
Tapi mereka lihat ternyata Jokowi lebih amburadul, ya kan mereka tidak lagi perubahan gitu kan. Nah, itu adalah siklus biasa dalam orang tuh yang perubahan setiap 5 sampai 10 tahun gitu guys. Mereka sudah, makanya ada tagar namanya kami muak, ya muak lah, nggak bosan juga dengan 10 tahun yang gitu-gitu aja gitu kan. Yang tidak berpihak pada rakyat kecil, malah berpihak pada oligarki dan pemodal pengusaha besar guys, yaitu Sembilan Naga gitu kan. Nah, jadi nanti suaranya PDI dan Jokowi yang solid mendukung Ganjar terpecah sebagian ke Prabowo. Meskipun Prabowo pun suara terpecah, ya Prabowo terpecah. Yang dulu kita termasuk saya ini mendukung full Prabowo, tentu lihat begini, ya dia masuk di sana, kita pindah ke Amin, Anies Imin, sehingga Prabowo pun terpecah suaranya. Yang dukung Prabowo itu sebagian pindah ke Amin, tapi dia mendapatkan tambahan suara dari pendukungnya Jokowi. Jadi bergeser guys, jadi gini ya. Kan dulu kan hanya ada 2 suara, Prabowo dan Jokowi. Nah sekarang kejadiannya adalah suaranya Jokowi itu terbelah 2, sebagian ke Ganjar, sebagian ke Prabowo. Nah suara Prabowo, meskipun dia dapat suara dari Ganjar, dari Jokowi, yang sebagian ke Jokowi, sebagian ke Ganjar, tapi suara dia pindah ke Amin. Pendukung dia yang karena lihat dia tuh dekat sama istana, gabung istana, itu pendukungnya itu pindah ke Amin yang perubahan. Artinya Prabowo tuh posisinya sama, kehilangan suara dari pendukung yang perubahan, yang dulu dukung dia 2019, tapi dia mendapatkan pendukung dari Jokowi, gitu kan, sebagai pendukung Jokowi. Artinya Prabowo ini adalah plus minus, jadi tetap modalnya menjadi tetap guys. Dia rugi ketika pendukungnya pindah ke Amin, tapi dia untung ketika pendukung Jokowi pindah ke dia. Berarti dia itu adalah posisinya adalah tidak untung, tidak rugi, karena impas gitu guys. Ada yang keluar dan masuk gitu kan. Nah, tapi PDI yang rugi, karena pendukung Jokowi itu, pendukung PDI itu terbelah 2. Karena ada yang sebagai itu lari ke Jokowi, yang larinya ke Prabowo, dan ada yang masih tertinggal di Ganjar. Jadi posisinya Ganjar itu betul-betul dirugikan guys, karena pendukungnya betul-betul pecah 2. Tapi kalau Prabowo tidak, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau Amin nih yang mantap nih, betul-betul dia dapatkan nilai lebih. Kenapa? Karena tidak ada suara dia keluar. Pendukung Amin itu tidak keluar mana-mana, tetap dukung dia, tetap garis keras gitu kan. Pendukung Amin itu tetap garis keras. Jadi Amin itu tidak kehilangan suara, tetap semuanya itu tidak ada yang keluar dari Amin. Ya, itu mungkin yang itu Demokrat mungkin ya, itu beda lagi ya. Maksudnya ada yang seideologi. Kalau Demokrat itu jelas faktanya dia tidak mendukung ideologi. Buktinya dia kok bisa lari kepada istana. Harusnya kan dia ideologi perubahan, dan itu cocok dengan istana. Tapi Demokrat itu rela ninggalin ideologinya dari gabung sama istana gitu kan. Jadi Demokrat masuk hitungan secara ideologis. Kita ngomong tentang ideologis sih guys, yaitu pecah belah 2-nya, dukungan Jokowi ke Prabowo Gibran serta kerja Mahfud, serta terpecah belahnya 2 juga dukung Prabowo dari ke Anies Imin dengan tetap berada dirinya gitu kan. Sementara Amin tidak ada, minus kayak itu nggak ada. Amin adalah diuntungkan kenapa? Karena pendukung Amin itu tidak pindah yang secara ideologis gitu kan. Bahkan ditambah dengan pendukung Prabowo yang pindah ke Anies gitu. Jadi di sini kita secara matematika ya, logika kita lihat bahwa ya untung itu adalah Amin, dan harusnya Amin menang pemilu guys. Karena dia tidak mengalami reduksi suara seperti yang dialami oleh Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud guys. Nah itu logikanya. Nah jadi kita melihat bahwa ya Prabowo ini mungkin semacam mengorbankan dirinya, ya. Oke lah, makanya mungkin dia kebetulan itu adalah saya nggak butuh jabatan, gitu kan. Kalau faktanya dia butuh jabatan, buktinya 3 kali turut gagal pun dia masih mau jadi capres gitu kan. Dan dia sekarang tidak butuh kekayaan, buktinya dia terus saja berbisnis di Kalimantan dan tempat lainnya gitu kan. Nah, tapi kalau dikonsiderasi, mungkin benar dia nggak butuh jabatan. Mungkin dia akan serahkan ke Amin nanti gitu kan. Dia ngalah kalau memang dia itu rencananya, strateginya lihai itu kan, memang mencebelah PDI dengan Jokowi dengan cara masuk istana dengan meyakinkan, berpura-pura menjadi orang dekat Jokowi padahal ada konspirasi. Nah kita akan lihat nanti ya, kita akan lihat nanti buktinya. Apakah konspirasi ini yang benar, apakah yang konspirasi ini yang benar gitu ya. Jadi kita lihat nanti. Ini kan hanya konspirasi guys, bisa benar bisa salah gitu kan.
Nah, kita tidak boleh yakini 100% gitu. Saya juga tidak meyakini 100% kok. Dan makanya saya tuh pilih aman. Ya saya pilih amin. Itu paling aman. Yang memang ingin perubahan ya pilih aman, ya amin. Prabowo ini hanya semacam pamper. Kalau nanti Amin gagal menang, ya Prabowo lah harapannya. Kalau dia memang benar seperti konspirasi yang tadi dan yang saya bicarakan dan disampaikan oleh bapak-bapak itu bahwa Prabowo itu sebenarnya tidak akan melanjutkan IKN, dia hanya politik saja. Berarti kan dia itu pura-pura gitu guys. Pura-pura karena politik itu kan juga ada seni berpura-pura gitu kan, seni acting, pura-pura polisi, makanya dia itu adalah nanti dia adalah hatinya di tempat lain gitu. Nah, jadi itu guys, itu nama politik gitu kan. Nah, jadi kita nggak tahu mana yang benar, nama konspirasi, tapi kalau benar Prabowo konspirasinya Allah untuk itu strateginya, itu menurut saya cukup jenius, meskipun caranya kurang elok guys, kurang elok. Karena kalau pejuang itu gitu caranya kan. Tapi kalau ini salah pun ya, kita tidak masalah, karena kita dukung Amin kan. Jadi Prabowo ini hanya sebagai bumper kalau Amin nanti tidak jadi capres. Lima kalau konspirasi itu benar, berarti Prabowo akan tetap bersama rakyat yang perubahan, ya. Karena misinya berhasil, dia kembali kepada rakyat gitu. Kita nggak tahu kan. Ini semuanya konspirasi, jadi mohon dimengerti, ya. Jangan telan mentah-mentah, karena ini hanya konspirasi. Bisa benar, bisa salah. Yang tahu hanya Allah saja. Ya kita tidak mau tahu, kita hanya bisa menganalisis dan memprediksi serta berkonspirasi. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video tadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.